Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ildayanti, nomor urut 15 dari kelas 11 MIA 4. Sekolah MAN 1 Kota Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyebaran wilayah Islam masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, yaitu daerah kekuasaan. Daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan pemerintahan Abbasiyah dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam, seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, dan Bukhara. Di beberapa kota tersebut terdapat bangunan istana para raja atau amir yang berkuasa. Kepedulian para penguasa terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan semakin memajukan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Para Khalifah Abbasiyah menjadikan daerah tersebut sebagai pilar perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, sehingga kedatangan Islam membawa perubahan besar karena mengalami kemajuan pesat setelah dikuasai Daulah Abbasiyah. Yang kedua adalah perluasan daerah. Perluasan daerah kekuasaan masa Daulah Abbasiyah tidak semata demi kepentingan politik. Akan tetapi, para khalifah memiliki kepedulian terhadap negeri-negeri yang tertindas. Oleh sebab itu, para khalifah berkeinginan untuk menyelamatkan dengan cara menguasai daerah tersebut. Seperti kerajaan Ghana yang berhasil ditaklukkan tahun 1067 Masehi. Yang ketiga, hubungan diplomatik. Semasa Khalifah Harun ar-Rasyid memerintah, Daulah Abbasiyah memiliki hubungan diplomatik yang harmonis dengan Raja Charlemagne dari Prancis. Hubungan tersebut terjalin terutama dalam muamalah dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah masing-masing. Khalifah ar-Rasyid memberi kebebasan dan jaminan keamanan penuh bagi orang-orang Nasrani yang ingin berkunjung ke Baitul Maqdis. Akan tetapi, hubungan tersebut berubah ketika orang-orang Turki memiliki pengaruh kuat terhadap pemerintahan Abbasiyah. Mereka mempersempit ruang kaum Nasrani untuk berkunjung ke sana dengan cara meminta upeti yang cukup tinggi. Mereka kurang memberi toleransi terhadap penganut agama lain, termasuk Nasrani. Hal ini kemudian menjadi pemicu perang salib. Keempat, bidang pemerintahan. Pada masa Abbasiyah, kekuasaan khalifah sebagai kepala negara sangat terasa sekali, dan benar seorang khalifah adalah penguasa tertinggi yang mengatur segala urusan negara. Sedang masa Abbasiyah II, kekuasaan khalifah sedikit menurun, sebab wazir Perdana Menteri telah mulai memiliki andil dalam urusan negara. Dan pada masa Abbasiyah III, khalifah menjadi boneka saja, karena para gubernur di daerah-daerah telah menempatkan diri mereka sebagai penguasa kecil yang berkuasa penuh. Dengan demikian, pemerintah pusat tidak ada apa-apanya lagi. Kelima, tempat pendidikan. Di antara bentuk bangunan yang dijadikan lembaga pendidikan adalah madrasah. Terdapat juga kutab sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah. Majelis Mudaroh sebagai tempat pertemuan dan diskusi para ilmuwan, serta Darul Hikmah sebagai perpustakaan. Ada juga bangunan berupa tempat-tempat peribadatan seperti masjid. Masjid saat itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat, tetapi juga sebagai tempat pendidikan tingkat tinggi dan takhasus. Di antaranya adalah Masjid Cordova, Ibnu Toulun, Al-Azhar, dan lain sebagainya. Keenam, kota pusat peradaban. Di antara kota pusat peradaban pada masa dinasti Abbasiyah adalah Baghdad dan Samarra. Kota Baghdad menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan
yang banyak didatangi ahli ilmu pengetahuan untuk belajar. Di kota Samarra terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lainnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.